Haleluya anak-anak muda. Salam penyertaan Tuhan. Asre. Luar biasa semuanya anak-anak muda yang mengasihi Tuhan. Untuk itu kita ada bersama di tempat ini sebab kita menyatukan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kita mengundang semuanya kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Kepadamu kami percaya ya Tuhan. Sehingga mulut kami penuh pujian hanya kepadamu Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah ku percaya, Yesus Allah, Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri mata kepadamu ya mulutku kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya mulutku penuh pujian dengan pujian
Kami merindukan Engkau ya Tuhan. Mulut kami penuh pujian hanya kepadamu Yesus. Kau hadir di sini Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri mata kepadamu ya. Mudah-mudi yang dikasih Tuhan, mari menyembah Tuhan, nyatakan pada Tuhan. Mulutku penuh kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Kau layak terima pujian. Haleluya. Sama-sama kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Allah pengharapan dalam hidup kami, tempat perlindungan kami, kubu bertahanan kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Terima kasih Bapa buat sore hari yang indah ini Tuhan. Kami bersama-sama Tuhan di tempat ini memuji, menyembah-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Kau hadir bagi kami Bapa. Kau melawat setiap kami Bapa di dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan semuanya kami pribadi lepas pribadi. Kami semuanya mengalami Engkau Tuhan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kiranya Bapa berkati Bapa setiap pujian dan sembah kami Tuhan. Biarlah itu Tuhan memberkati Engkau Tuhan, memuliakan Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan dengan bersatu hati kami menolak menghancurkan segala pekerjaan setan iblis penipu, segala kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus. Pengganggu pengacau tinggalkan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kami Tuhan, kami membukakan hati kepadamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Semuanya anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Semuanya bersuka cita dalam hadirat Tuhan, amin. Alirkan sukacita saudara, salam sebanyak-banyaknya. Katakan kita anak-anak muda yang mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Silakan duduk anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Sebab kita ada di tempat ini, kita berkumpul, kita memuji, menyembah Tuhan. Amin, haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kita bernyanyi. Saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tatahan Tuhan, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan
hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Oh. Sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala. Kita nyatakan, keselamatan bagi Allah yang duduk. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, kemuliaan bagi Dia. Lebih dahsyat lagi anak-anak muda, keselamatan. Amin. Sebab Dia layak menerima segala pujian, segala hormat dan kekuasaan hanya bagi Tuhan. Pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan bagi Dia. Ya, semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Bagimu ya Tuhan kemuliaan untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Anak-anak muda semuanya luar biasa untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Dan sebentar kita akan memuji Tuhan lebih dahsyat lagi dengan pujian benteng hidupku. Siapakah benteng hidup kita? Siapa? Lebih dahsyat dong. Yesus itu luar biasa dan dahsyat. Amin. Nyatakan dengan dahsyat. Siapa benteng dalam hidup kita? Lebih dahsyat lagi, siapa benteng dalam hidup kita? Haleluya. Dan kami tidak perlu takut, Tuhan berjalan bersamamu Yesus. Sebab Engkau Yesus Tuhan benteng dalam hidup kami. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, sebab tangan yang menopang. Jalani kehidupan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku ragu, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Tahukah saudara apa arti jaminan dalam hidup? Haleluya. Jaminan itu adalah sesuatu yang menjamin kita apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita punya jaminan yaitu Yesus Tuhan. Amin. Untuk itu mari kita memuji Dia, Yesus Tuhan, jaminan dalam hidup kita dengan lebih dahsyat lagi. Amin. Haleluya. Sebab Dia Yesus Tuhan, Dia hadir di sini. Haleluya Tuhan. Kami percaya padamu Bapa. Berjalan bersamamu tak akan kami ragu ya Tuhan.
akan ku gentar. Oh, tanganmu menopangku, jalan di kehidupan. Kau mengangkatku, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Lambaikan kedua tanganmu. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku ragu, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Oh, haleluya. Bersamakan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku ragu, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan kau kekuatanku, kau kekuatanku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku ragu, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, serukan nama Yesus. Yesus, jaminan hidup. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Oh, Yesus, Yesus, Kaulah jaminan hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kaulah Tuhan yang kami percaya. Sebab Engkau Tuhan benteng hidup kami. Kau jaminan bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama
raja, gunung tunduk mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersorak bagimu Tuhan, haleluya. Sebab tiada janji seperti janjimu Tuhan. Engkau layak disembah untuk selamanya. Yesus, Kau penyelamatku. Yesus, Kau penghiburku. Kau segalanya. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagimu Yesus Tuhan. Ya rarabaya se ya rararara. Hati kami bersuka karenamu ya Tuhan. Sebab Engkau Raja, Engkau berkuasa. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, buat kasih setiamu, buat anugerahmu ya Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, segala pujian dan hormat hanya bagimu Tuhan. Yesus yang kudus, Yesus yang ajaib. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Yesus Tuhan, Yesus, padamu kami menyembah. Haleluya, haleluya. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau disembah, Engkau dipuji. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian
Terima kasih Tuhan Yesus. Keselamatan yang daripadamu Tuhan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Amin. Membuat kami menjadi Tuhan anak-anak perjanjian di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga Bapa, kami memiliki pengharapan. Amin. Kami tidak hanya dibebaskan dari kutuk dan dosa, tapi kami memiliki pengharapan segala kegenapan daripada anak menjadi milik kami kembali. Amin. Tuhan. Makasih, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, syukur bagimu Tuhan, syukur Bapa. Tuhan, dalam waktu-waktu ini Tuhan, kami akan kembali belajar Tuhan. Dikuatkan, diteguhkan dengan kebenaran firman Amin. Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang beracara, Engkau Amin. mengalir di tempat ini dalam setiap hati kami. Amin. Tidak ada satu pun yang terkecuali. Semuanya Tuhan lawan. Amin. Semuanya mendapatkan pengertian yang daripada Amin. Tuhan. Sehingga hidup kekristenan kami sebagai pemuda Amin. dan pemudi. Haleluya, Ada Tuhan Kristen Yesus. Bapa yang berkuasa Bapa. Yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersama-sama katakan Amin. 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 Haleluya. Mari kami persilahkan duduk kita bersama-sama. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Kalau udah ada sukacita, udah lengkap semua. Haleluya. Karena banyak pribadi-pribadi di luar sana, mereka berusaha mencapai pencapaian mereka. Dengan harapan ketika mereka mencapai pencapaian mereka, mereka mengharapkan ada kebahagiaan. Haleluya. Nah, berbeda dengan kita di dalam Tuhan, sukacita itu adalah anugerah. Haleluya. Sehingga belum pun kita mencapainya, kita udah bersukacita. Kenapa? Tadi sekilas disampaikan pelayan Tuhan kepada kita bahwa janji yang diberikan Tuhan kepada kita itu berupa jaminan. Haleluya. Jaminan itu artinya adalah sesuatu yang bisa dipegang, yang nilainya minimal setara. Haleluya, minimal setara. Haleluya. Ada satu cerita sharing anak-anak Tuhan berkata, enak kali ya jadi pribadi yang disalibkan di sebelah kiri atau sebelah kanan Tuhan. Dalam satu hari dia langsung mendapatkan keselamatannya, hidup di surga. Enak sekali ya. Dalam parameter tertentu kita bisa cemburu. Perjuangannya tidak lebih dari satu hari. Haleluya. Amin. Nah, tapi dia mendapatkan kehidupan. Haleluya. Jangan kita berpikiran kepada, kita giring pemikiran kita, maunya aku seperti itu saja. Haleluya. Ketika kita di dalam Tuhan, kita memiliki pemikiran yang diperbaharui. Update. Haleluya. Sekarang kita membaca firman Tuhan. Sering kali kita membaca firman Tuhan. Pengertian yang kita dapatkan hari ini dengan beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, ada sesuatu yang baru. Haleluya. Ini menggambarkan ada satu pertumbuhan pengertian, bertambah dia. Haleluya. Coba kita giring pemikiran kita. Kalaulah pribadi itu lebih lama dia sudah memulai keselamatannya, mungkin dia bukan cuma masuk saja. Di surga pun dia tidak pelengkap saja, tapi dia menjadi pelaku yang mendapatkan lebih lagi upahnya. Haleluya. Berbeda ya? Berbeda. Samanya dalam satu mobil ada yang supir, pekerjaannya supir. Ya. Ada yang di belakang. Dia duduk rapi, duduk nyaman, duduk cantik. Sama-sama satu mobil. Sampai awalnya sama, tujuannya sama. Tapi posisinya berbeda. Haleluya. Kita mau yang mana? Atau kita jadi barang aja, penumpang barang saja. Haleluya. Haleluya. Berbeda. Sampai ke tempat tujuan, tapi nilainya berbeda.
Haleluya. Nah, jadi kita harus diperbarui dan diperbarui. Terlebih lagi kita di dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita belajar lagi pada kesempatan ini. Kita belajar yaitu tempat perlindunganku adalah Allah. Amin. Coba kita serukan bersama-sama judul firman Tuhan kita ini. Tempat perlindunganku adalah Allah. 1, 2, 3 ya. Tempat perlindunganku adalah Allah. Amin. Kita baca dari kitab Mazmur 62 ayat 7. Haleluya. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Haleluya, karena saudara sudah melihat di LCD kita ya. Oke, ayo kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Pada Allah ada keselamatanku, ada kepastian, ada jaminan yang setara. Amin. Kenapa Tuhan setara? Karena Dia telah menyelesaikan keselamatan hidup kita. Loh, keselamatan apa itu? Dari kutuk dan dosa. Haleluya. Maka setara. Oh iya, ini adil, fair, pertandingan yang fair. Dan kemuliaanku. Jadi memposisikan sesuatu yang hebat, sesuatu yang mahal, sesuatu yang apa saya katakannya, luar biasa menurut kita. Kita letakkan parameternya di dalam Tuhan. Apa yang dari Tuhan berarti itu yang kita katakan luar biasa. Itu yang kita katakan hebat, itu yang kita katakan perkasa, itu yang kita katakan luar biasa. Bukan apa yang dikatakan dunia. Berbeda apa yang dikatakan Tuhan dan berbeda apa yang dikatakan dunia tentang kemuliaan. Haleluya. Sederhananya pahlawan. Kadang kalau ditafsirkan ada beberapa orang berpikiran ada ruang yang menyatakan kasihan sekali. Dia bertempur, dia mati tapi mendapat kenyamanan atau sesuatu hal yang hasilnya itu bukan dia. Tapi ada orang yang berpikiran dalam satu ruang berpikiran bahwa pahlawan walaupun aku gugur, tapi generasiku lebih baik. Haleluya. Apalagi kita bawa dalam pengertian tentang dari sudut pandang Tuhan dan sudut pandang dunia sangat berbeda jauh. Haleluya. Sangat berbeda. Dan ukuran apa yang kita letakkan menjadi sebuah kemuliaan bagi kita? Ukuran yang dari mana ini? Kalau ukuran dari dunia, maka cara dunia. Tapi kalau ukuran Tuhan, maka cara Tuhan. Haleluya. Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Maka ketika kita menerima Yesus berkata, Yesus jalan kita, maka kebenarannya, aturannya adalah firman Tuhan. Yang dimana dalam mentaati kebenaran firman Tuhan kita sampai pada kehidupan, kemuliaan. Haleluya. Tapi kalau kita tidak menggunakan itu, maka kita berbeda dengan Tuhan Yesus. Whatever, apapun cara kita yang berbeda. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan dikatakan lagi di sini, gunung batu kekuatanku. Gunung batu kekuatanku ini berbicara tentang proses bagaimana mendapatkan kemuliaan itu. Bagaimana mendapatkan kemuliaan itu proses. Ada sekolahnya. Bagi anak Tuhan pergumulan atau ujian hidup bukanlah sesuatu yang ditekankan pada sebuah pengertian atau sebuah rasa sakit atau sebuah rasa menyedihkan atau sebuah rasa yang sangat rendah, tidak. Tapi itu hanya berbicara seperti sekolah. Kita belajar, kita ujian, kita belajar dan ujian. Kenapa? Karena suatu waktu ketika kita belajar sungguh-sungguh dan ketika diuji kita lolos, kita naik. Berbeda.
Kalau kita tekankan hanya rasa sakit, berarti kita tidak punya pengharapan setelah ujian itu. Atau pada saat kita diuji, pada kita mengalami kesakitan, kita tidak punya pengharapan. Ya udah begini saja, akan ada rasa sakit. Haleluya. Ini yang akan membuat kita tidak berbeda dengan orang dunia. Tapi ketika kita mempercayai Tuhan, maka pergumulan atau ujian atau proses yang kita kerjakan dalam hidup kita, kita yakini bahwa suatu waktu kelak ketika aku dalam fase sekarang ini bersungguh-sungguh mengikuti prosesnya, bersungguh-sungguh memperlengkapi diriku dengan belajar tentang hidup, maka suatu waktu aku naik kelas. Haleluya. Naik kelas berbicara apa? Kemuliaan kita bertambah lagi. Amin. Haleluya. Tempat perlindunganku ialah Allah. Perlindungan. Akhir daripada segalanya. Puncak daripada kehidupan. Puncak daripada kehidupan kita apa? Tuhan atau tidak? Haleluya. Sekilas seperti itu saudaraku ya. Kita belajar lebih lanjut. Tempat perlindungan adalah tempat aman untuk berlindung. Katakan tempat aman untuk berlindung. Dari sesuatu yang mengganggu, menyerang, bahkan membahayakan seseorang atau sekelompok orang yang diyakini, yang ia yakini aman sampai ia dapat melakukan sesuatu untuk melawan kembali atau membalikkan keadaan atau mengembalikan posisinya. Haleluya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pertandingan hidup kita tidak fair, tidak adil. Kita pernah mendengar kita mundur 1 langkah atau mundur 3 langkah supaya kita bisa maju 6 langkah. Strategi perang. Oke, aku mundur, aku mengalah 3 langkah. Untuk mempersiapkan ancang-ancangku supaya aku bisa berlari. Menunjukkan bahwa aku bisa. Sekarang aku belum siap. Sekarang aku belum siap. Kenapa? Beda. Space fisiknya beda. Haleluya. Saya tidak mau merugikan satu brand. Haleluya. Ketika masih kuliah dulu, saudaraku, zaman kami masih zaman kalkulator ya. Haleluya. Nah, ada satu brand, satu merek Casio, itu biasa itu udah bangga itu kalau anak sipil menggunakan Casio itu udah bangga. Dan ada satu lagi brand lokal lah ya, tidak ucap lah ya, nanti salah ya. Haleluya. Jadi kalau kita buat rumus itu programnya, ketika kita enter, kalau Casio dia langsung celek keluar hasilnya. Tapi kalau yang satu lagi nunggu loading dulu berapa detik. 1, 2, 3, 4, tek, baru dia keluar. Haleluya. Ada proses dia butuh. Seperti itu terus kita ujian dengan spesifikasi yang berbeda, jelas kalah. Haleluya, jelas kalah. Maka salah satu dari pelajaran hidup sejarah yang kita perhatikan, banyak daripada perjuangan ini mereka berpikir mengambil langkah mundur dulu, mempersiapkan barisan baru maju. Kenapa? Punya keyakinan menang. Kalau sekarang kita berperang, konyol, mati konyol. Menyerahkan nyawa. Paham ya? Haleluya. Nah, jadi pertandingan hidup kita tidak fair. Bagaimana tidak fairnya? Ketika kita pertama sekali menghirup napas, di sana kita sudah mulai berjuang. Dan berperang dengan kejahatan. Atau dengan kata lain, setiap hari kita diperhadapkan percaya kepada kebaikan atau mencoba melakukan kejahatan. Padahal kita masih kecil. Kita tidak punya keinginan untuk dilahirkan di bumi. Siapa yang punya keinginan sebelumnya, sebelum jadi manusia dia sudah punya keinginan suatu waktu aku lahir di bumi. Enggak ada.
dilahirkan di bumi, dia langsung diperhadapkan kepada satu pertempuran. Percaya kepada kebaikan atau mencoba melakukan kejahatan. Tidak fair. Diperlengkapi dulu, baru ayo diuji bersama-sama. Haleluya. Perbedaannya, manusia menggunakan tubuh jasmani, iblis menggunakan tubuh yang bersifat roh. Tidak fair. Yang kedua, manusia baru lahir tidak memiliki pengertian. Persiapannya tidak ada. Iblis sudah ada dari zaman Adam dan Hawa. Dan kita disuruh bertanding dengan posisi yang sama. Tidak fair. Tidak adil. Tidak setara. Ketiga, manusia masih belajar menggunakan perlengkapan rohani. Tapi iblis sudah bergerak dengan strategi. Tidak fair. Haleluya. Tersistem. Pekerjaan iblis tersistem. Merusak apa yang sudah diatur Tuhan. Dan membangun koalisinya seolah-olah apa yang dibuat Tuhan, aturan yang dibuat Tuhan itu salah. Karena dia bisa mendominasi seolah-olah apa yang tampak di depan ini sistem yang benar. Ketika kita melakukan kejahatan, itu yang benar kata iblis. Ketika kita bermalas-malasan, itu yang benar kata iblis. Kenapa? Lihat, banyak kan yang bermalas-malasan. Karena banyak, benar. Ditanamkan dalam pikiran kita. Ketika kita berlambat-lambat, iblis berkata kepada kita, itu yang benar. Lihat tuh, banyak yang berlambat-lambat. Dia berusaha mencuci otak manusia. Padahal Tuhan sudah buat aturannya. Gambarannya, oh ini anakku tertata rapi, indah. Tapi iblis merusak. Contoh saya sampaikan. Nah, jangan mencuri, tapi ketika kita melihat sesuatu yang bukan milik kita dan mengingininya, dan mungkin orang tua kita tidak sanggup membelikannya, dan kita punya kesempatan mengambil punya orang untuk kita miliki tanpa melakukan sebuah transaksi yang legal, transaksi yang jelas. Bisa saja kita berkata, aku pinjam ya, tapi kita tidak mau. Iblis menawarkan dalam diri kita, udah ambil saja. Haleluya. Atau kita bisa berkata, kalau zaman sekarang ada namanya sewa. Aku bisa sewa enggak? Aku bisa enggak ya? Berapa yang aku bayarkan untuk sekian hari sama aku? Tapi kita tidak melakukannya, legal. Bukan barang kita, tapi kita yang menikmatinya. Karakter kehidupan menikmati apa adanya yang menjadi miliknya. Bersyukur atas apa yang sudah Tuhan percayakan. Sebaliknya, karakter kematian merasa tidak cukup. Memaksa supaya dia bisa seperti orang lain. Dia tidak yakin ketika dia apa adanya, dia akan bahagia. Perbedaannya di situ. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Aku kalau gini-gini aja gak akan diterima orang aku. Aku harus seperti orang lain yang syanu itu loh. Supaya aku bisa diterima, supaya aku bahagia. Aku kalau punya uang banyak begini baru aku akan diterima orang. Tapi orang datang kepada dia tanpa ketulusan. Haleluya. Selanjutnya kita contohkan lagi saudaraku. Contoh yang kedua. Nah, bagi waktu supaya bisa belajar, kita berpikir mengganggu lagi seru-serunya bermain. Akhirnya kita tidak belajar dan akhirnya kita bodoh, tidak memiliki keterampilan. Haleluya.
Kita belajar dari sini sebuah kesimpulan, karakter kehidupan itu bijak. Tapi karakter kematian semuanya saja yang penting aku senang. Aku senang. Haleluya. Yang penting aku senang. Masa bodoh orang mau gimana? Nah belajar ya, ini lagi seru main game ini loh. Mama ini sama bapak ini gak tahu ini. Ini lagi viral ini loh, game ini nih loh. Ini lagi grup ini online. Sedikit lagi menang ini mama. Sedikit ini menang lagi papa. Terus tidak terasa 1 hari. Terus tidak 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Orang lain sudah mau lulus, dia baru mulai nyusun. Haleluya. Orang lain sudah belajar ke tingkat selanjutnya, dia tingkat pertama pun belum lulus. Haleluya. Orang lain akhirnya apa saudaraku? Sudah mulai menggunakan keahliannya, yang ini masih berjuang mendapatkan keahlian. Haleluya. Dan waktu tidak bisa dibeli. Haleluya. Tidak fair, tidak adil. Iblis menggunakan cara-cara yang licik. Dan manusia lemah dengan tipu daya itu, dengan tipu kenikmatan itu, lemah. Oh iya ya. Haleluya. Jadi kita kehilangan waktu. Perkataan bodoh artinya itu belum diajari. Sehingga dia tidak punya pengertian. Kalau sudah diajari tapi tidak punya pengertian, itu namanya bebal. Karena dia tidak percaya kepada ilmu dan dia tidak menerapkan ilmu itu. Itu namanya bebal. Bodoh itu adalah suatu keadaan belum belajar. Haleluya. Beda bodoh, bebal, pintar. Pintar itu ketika di fase bodoh belum diajari dia dan dia diajari, maka dia memiliki keterampilan pintar. Haleluya. Jadi jangan ada yang ke aku ini kayaknya itu. Tidak saudaraku ya. Haleluya. Amin. Jangan lihat kiri kanan saudara, jangan menghakimi dia. Tatapan saudara menghakimi. Haleluya. Jangan, haleluya. Nah, saudara yang terkasih, itulah pekerjaan iblis, tidak fair, punya strategi dia. Kita masih belajar memperlengkapi diri kita. Lemah. Haleluya. Jadi kita belajar hal ini karena pertandingan kita tidak adil. Itu dia makanya kita butuh tempat perlindungan. Kita butuh tempat perlindungan. Supaya dalam ketidakkesiapan kita sebagai manusia untuk mengejar tujuan hidup kita, kita punya waktu yang dimana Tuhan hadir. Seperti firman Tuhan yang pertama tadi saya katakan. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Amin. Mengapa Tuhan tempat yang aman untuk kita berlindung? Yang pertama, karena Tuhan mengasihi kita. Katakan amin. Yohanes 15 ayat 13. Haleluya. Tidakkah ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya kepada sahabatnya. Haleluya. Yohanes 10 ayat 11. Tuhan sebagai gembala memberikan nyawanya kepada kita, kepada domba-dombanya. Amin. Haleluya. Ketika keadaan panik atau keadaan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, kita akan datang kepada seseorang yang kita percayai, itu normal. Seorang anak datang kepada bapaknya, Pak. Atau seorang anak datang kepada mamanya, Ma, keadaanku begini. Kenapa? Si anak ini yakin ketika dia datang, orang tuanya mengasihi dia. Amin.
Atau adakah orang normal ketika dia dalam bahaya yang didatanginya penjahat? Tidak. Haleluya. Haleluya. Saya punya sebuah rahasia. Haleluya. Jadi konsumen kita di rental motor itu kan student internasional. Jadi kita berkata kepada mereka itu, tolong jangan percaya dengan polisi Indonesia, tapi percaya dengan orang-orang Indonesia. Ketika kamu bermasalah dengan polisi, tolong kamu jangan berbahasa Inggris yang baik. Tolong kamu berbahasa di daerahmu sana, sehingga polisi tidak tahu dan berkata, pergi, aku tidak mengerti. Kamu membuang waktu. Tapi ketika kamu ada kecelakaan, dan orang Indonesia, penduduk Indonesia datang ke kamu, tolong kamu percaya kepada dia, karena dia akan menolong kamu. Karena itu, dari sini kita dapat gambaran apa? Kepercayaan itu dibangun dari sebuah kasih. Tidak dibangun dari sebuah uang. Haleluya. Kadang kalau tidak ada uang, tidak ada sesuatu yang didapatkan, kita tidak menolong orang. Haleluya. Apa yang didapatkan seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya kepada sahabatnya? Apa yang didapatnya? Dia kan sudah tidak lagi nanti. Apa yang didapatkan? Untuk membuka pengertian ini, saya membuatkan contoh, ada 2 orang di sini. Haleluya. Saya satu, ada satu lagi di sini. Haleluya. Sahabat saya ini, saya memberikan nyawa saya kepada dia. Ketika ada tindak kejahatan, akhirnya saya yang menjadi tumbal dan dia punya waktu untuk lari. Dan saya mati, kira-kira apa yang saya dapat? Secara pengertian dunia nggak ada, cuma nama. Nama apa untungnya? Apa untungnya nama? Oh, dia sahabat yang baik. Dia memberikan nyawanya untukku. Terus apa untungnya sama saya? Kalau ukuran dunia tidak ada. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang menganggap itu ada untungnya. Kenapa? Karena dia melakukan kebenaran. Seperti saya katakan tadi, bangun tiap hari kita dipilih untuk mempercayai kejahatan atau mempercayai kebaikan. Haleluya. Bangun ini, aduh. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita kerjakan. Belajarlah. Haleluya. Kita bisa melakukan, tapi pilihan kita. Masih enak tidur ini ah. Pilihan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kenapa Tuhan tempat yang berlindung yang baik? Karena Dia mengasihi kita. Mau buruk mau jelek, anakku katanya. Bahkan Dia menasihati orang lain, pribadi yang lain. Haleluya. Jangan kau ejek, itu biji mataku, rupa dan gambarku. Kalau ada warna kulit yang kurang baik, itu dari Tuhan. Kita jelekkan Tuhan. Tidak berani. Haleluya. Tidak berani kan? Atau ada keadaan tubuh yang kita katakan kurang baik, kita jelekkan. Kalau kita mengingat Tuhan, itu rupa dan gambar Tuhan, kita ejek. Enggak berani. Enggak berani ini memiliki pengertian bukan bisa atau tidak bisa. Haleluya. Tapi tidak punya pengertian atau punya pengertian. Kenapa saya belum berani? Karena saya belum punya pengertian yang mengukur itu salah atau benar. Yang mengerti katakan amin. Itu dia, makanya saya tidak berani. Mindset kita harus berubah dulu ini. Haleluya. Kenapa kita berani? Karena kita memiliki keyakinan ukuran yang kita akan lakukan itu ada yang menjamin itu benar. Itu yang membuat kita tidak berani merendahkan apapun keadaan seseorang. Haleluya, tidak berani. Apa dikatakan Ayub ke istrinya?
yang mengukur sesuatu tanpa pengertian yang benar. Gilakah kau, katanya. Ya kan? Itu normal. Kamu punya pengertian belum untuk mengukur itu? Tidak. Terus kamu berani-berani, orang gila ini. Karena orang gila yang bisa mengukur sesuatu menurut dia benar. Tanpa membutuhkan referensi yang lain. Ya kan? Kan orang gila seperti itu. Haleluya. Maka jangan kita menjadi anak Tuhan yang gila. Haleluya. Harus waras, sehat. Amin. Oke, kita lanjut. Yang kedua, mengapa Tuhan tempat yang aman untuk kita berlindung? Karena Tuhan sanggup mengalahkan semua musuh-musuh kita. Semua pergumulan kita. Tuhan sanggup. Apa pergumulan kita? Kebodohan. Kita belum punya pengertian, belum diajari. Tuhan sanggup memberikan pengertian. Firman Tuhan dalam kitab Amsal berkata, hikmat pengertian itu berseru-seru dikatakannya. Di atas gedung-gedung hikmat berseru dikatakannya. Yang kitanya yang berlambat-lambat, yang kurang cepat, peka kepada pengertian-pengertian yang Tuhan berikan. Haleluya. Ketika kita mendapatkan pengertian daripada Tuhan, kita akan bisa membedakan pengertian yang daripada Tuhan dengan pengertian yang dari dunia. Rasanya itu lebih manis dari madu hutan, dikatakan firman. Kenapa? Membuka mata kita. Bukan posisi tidur dan terbuka melek gini, tidak. Tapi membuka pengertian kita. Wow, ternyata ini yang terjadi dan Tuhan menempatkanku di posisi yang seperti ini. Itu kebanggaan. Berbeda sudut pandang. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan mampu dan Tuhan sudah menjadi bukan hanya sekedar tulisan, karena Dia telah mengerjakan, menguji kemampuannya, mengalahkan maut. Haleluya. Kalau Tuhan sanggup, berarti kita di pribadi yang tepat kita minta tolong. Pribadi yang tepat kita minta tolong untuk mengamankan hidup kita. Please, tolong Tuhan. Seorang anak Tuhan berkata kepada saya, kalau begini bang, gimana? Aku langsung khawatir bang, aku langsung bingung bang. Jadi aku melakukan hal-hal yang salah. Abang gimana? Saya kalau udah takut dek, kalau udah khawatir, nggak usah sok rohani kita. Ada takut itu, ada khawatir itu, ada bimbang itu pasti ada momen-momen tertentu. Tapi saya katakan ketika hal itu terjadi dalam hidup saya tahu kemana saya harus bersembunyi. Bukan untuk mengamankan diri saya saja atau cuci tangan. Tidak. Saya datang kepada Tuhan supaya apa? Tuhan memperlengkapi saya, mengamankan saya dan saya bisa menegakkan kepala saya lagi dan menghadapinya dengan kepala yang tegak. Apapun pergumulan hidup. Soal makan, soal pakaian, apalagi? Apa yang kita butuhkan? Semua. Haleluya. Tuhan bahkan mengarahkan kepada posisinya. Pada tempatnya setiap pergumulan kita. Oh anakku, sebenarnya pergumulan yang kau hadapi sekarang ini, itu menjadi pergumulan kepadamu, tapi sebenarnya itu bukan pergumulan. Itu karena kebodohanmu, karena sebelumnya belum waktunya, itu kau bicarakan dalam hidupmu. Kadang ada waktu seperti itu. Haleluya. Contoh, kita masih sangat muda lah. Haleluya. Di bawah 20 tahun lah saya katakan ya. Terus kita bergumul dengan menangis. Tuhan Yesus, aku diputuskan Tuhan. Padahal kami sudah mengikat perjanjian. Kira-kira Tuhan akan menjawab, anakku, aku tempat perlindungan bagimu. Aku adalah teladan bagimu. Begitu? Tidak.
Nak, disadarkan dulu ini. Nakku, ayo mandi dulu nakku, yuk. Mandi. Udah, habis mandi, minum dulu. Habis minum dulu, dah, baru dikasih tahu. Itu bukan masalahmu sebenarnya nakku. Cuman yang kau pakai masalah itu menjadi masalahmu. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Belum waktunya. Haleluya. Kita lanjut. Yang ketiga, mengapa Tuhan tempat yang aman untuk kita berlindung? Tuhan memiliki kemampuan untuk mengalahkan maut, Tuhan berikan kepada kita. Tuhan yang memiliki kemampuan itu, Tuhan itu mau memberikannya kepada kita. Memberikan kemampuan itu. Kabar baik tidak? Kabar baik. Haleluya. Kabar baik. Berarti aku punya sesuatu yang bisa menjadikan harapanku itu nyata. Bisa. Haleluya. Itu dia, makanya Tuhan tempat berlindung yang tepat. Haleluya. Amin. Matius 16 ayat 17, Yohanes 1 ayat 12. Orang yang percaya kepada Tuhannya, Tuhan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kuasa. Haleluya. Kita diberikan. Amin. Yang keempat, Tuhan, kenapa Tuhan tempat yang aman bagi kita berlindung? Tuhan menyertai kita. Dia tidak membiarkan kita jalan sendiri setelah diperlengkapi ini kita. Nakku, jalan sendiri sana. Tidak. Haleluya. Tidak. Tapi disertainya. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Enak kali nyanyinya ya. Haleluya. Menghidupinya ini, haleluya. Wah, seru saudaraku. Ada asam manis, ada pedas. Wah, seru lah saudaraku. Haleluya. Tuhan menyertai kita. Apa artinya saudaraku? Dipegangnya tangan kanan kita. Dan dia berjalan di depan kita dan kita mengikuti langkah kakinya. Di mana dia meletakkan kakinya. Itu artinya Tuhan menyertai kita. Amin. Haleluya. Hebat ya. Kalau kita mengikuti seminar-seminar atau apa yang saya katakan supaya kita mengerti ya. Sekolah. Haleluya. Setelah kita diperlengkapi, kita selesai ujian, lulus. Apa guru kita akan menuntun kita setelah itu? Tidak, karena dia yakin punya kemampuan. Oh, tugasku sudah selesai, anak ini sudah kupelengkapi dengan demikian. Berjalanlah, jalanilah hidupmu. Benar ya? Tapi Tuhan, guru kita tidak seperti itu, guru agung kita. Setelah kita diperlengkapinya, diajarinya, diujinya, ada quality control, baru ayo anakku melangkah lagi. Haleluya. Hebat saudaraku. Jadi mengikut Tuhan, proses dalam Tuhan ini hebat sekali. Haleluya. Yang kelima, Tuhan Yesus berpegang pada janjinya. Inilah kenapa Tuhan tempat perlindungan yang aman bagi kita. Dia memegang janjinya, apa yang sudah dijanjikannya dalam hidup kita. Dia berpegang. Mazmur 9 ayat 10. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Bahkan dalam perjanjian lama saya lupa di mana tertulis tapi dikatakan firman Tuhan. Tuhan bukan manusia sehingga dia lalai menepati janjinya. Haleluya. Kalau manusia banyak lupanya. Terutama saya. Haleluya. Karena saya banyak lupanya. Jadi harus banyak mengingatkan. Dan saya melatih diri saya supaya tidak menjadi pelupa. Tapi Tuhan tidak lupa. Apa yang dijanjikannya kepada kita? Keselamatankah? Apalagi saudaraku? Harapan kita apa itu?
Kita yang tadi tidak punya pengertian mendapatkan pengertian, Tuhan akan berjanji. Kita yang sakit dikatakan Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan berjanji. Apapun dalam hidup ini. Haleluya. Dan tadi saya katakan sebuah pernyataan, janji yang menjadi jaminan yang minimal setara. Apa itu? Nyawanya pun diberikannya. Nyawa Tuhan diberikannya. Apalagi yang lainnya, Tuhan pasti berikan. Tapi pewahyuannya harus kita mengerti. Ketika jawaban itu belum diberikan kepada kita atau kita belum menerimanya, kenapa? Itu yang harus kita belajar menelaah. Belajar mencari kepada Tuhan. Tuhan please kasih tahu aku. Kenapa Tuhan? Ayub, kenapa Tuhan? Kenapa semua ini Tuhan? Dan Tuhan kasih tahu pengertiannya. Wow. Baru pun kita berkata, terpujilah Tuhan. Siapakah aku manusia sehingga bisa dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Amin. Gambaran tempat perlindungan yang sempurna. Amin. Sempurna. Baik masa depan kita, apapun itu saudaraku. Haleluya. Apa kekhawatiran kita? Apa kebimbangan kita? Apa saudaraku? Oh, habis sekolah aku bagaimana ya? Oh, nanti aku dapat pekerjaan apa ya? Oh, nanti aku temanku siapa ya? Iya, aku bisa enggak ya? Semuanya Tuhan berikan jaminan. Ketika kita benar-benar berlindung di dalam Dia. Kenapa? Di dalam perlindungan Tuhan kita bukan cuma bersembunyi, tapi kita punya ruang dan waktu di mana Tuhan mengamankan kita, dan kita punya ruang dan waktu untuk belajar melengkapi diri, sehingga nantinya kita ketika sudah siap, kita tidak lagi dengan kepala yang tunduk malu, tapi kepala tegak berdiri berkata, aku hadapi pergumulan itu. Haleluya. Saya tutup dengan cerita kehidupan saya, saudaraku, kesaksian. 2004, hidup sampai 2024, hidup saya itu hidup yang broken home. Tiap hari di keluarga saya tidak ada yang namanya tidak berantem, tidak ribut. Kalau zaman masih pemuda kami dulu pernah membuat disuruh buat mengisi mading, majalah dinding di gereja kita. Saya mengatakan makhluk UFO. Kenapa? Ada piring terbang, gelas terbang, macam-macam saudaraku. Haleluya. Jadi kalau Amerika berbicara berapa tahun kali ini, saya sudah dari dulu saudaraku. Haleluya. Ada yang seperti itu? Oh, berarti hebat saudara. Itu tiap hari. Saya ke gereja malu. Kenapa? Ke gereja tiap hari, tapi rumahnya ribut terus. Kekristenan apa yang saya gambarkan? Tidak ada. Orang kalau berantem ada abangnya, saya tidak ada abang saya, tapi bukan untuk melindungi saya. Tidak. Masa-masa kecil saya ingatlah berapa kenangan saya dengan orang tua saya. Begitu keadaan saya. Dan akhirnya saudaraku pendek cerita, biasanya saya dilarikan orang tua saya, nakku pergi kamu ke rumah bibi Indu yang saya nutoh. Nakku besoknya lagi pergi, nakku tuh pergi ke rumah bibi Indu yang sana. Maka saya banyak orang tua saya. Banyak orang tua saya. Kenapa? Pelarian. Haleluya, pelarian. Itulah gambaran saya. Dan saya menangis saudaraku. Teman saya ini dipeluk orang tuanya, berangkat sekolah dikasih uang 5.000. Saya nggak mendapat pelukan karena bukan orang tua saya. Dan dikasih dulu masih ada uang 50 rupiah. Bayangkan anak-anak hatinya tersayat-sayat. Inikah keadilan hidup itu gitu ya. Tersayat-sayat saudaraku. Wow. Begitu. Sampai saya SMA.
Tapi sampai di 2024 saudaraku, ada satu kejadian malam terakhir di keluarga saya ribut. Saya tegakkan kepala saya, biasanya saya berlari kemana lah. Ini saya, ada satu tempat Taman Batiran Purba namanya, jadi sepi di situ kok malam-malam, baru dibangun pada tahun itu. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, hari ini aku tidak lari dari masalahku. Aku tidak mencari tempat penghiburan Tuhan, pelarian tidak. Tapi aku berperkara dengan Engkau Tuhan. Aku berperkara dengan Engkau. Tuhan, aku minta satu bangku di UGM. Dan akan aku pulang kembali ke kota ini dengan mengibarkan bendera Tuhanku. Rafael Simorangkir bukan lagi orang yang keluarga broken home. Malu, tidak. Tapi dengan kepala tegak. Dengan kepala tegak. Tidak dalam proses waktu yang simsalabim berubah, tidak. Sampai hari ini tidak langsung berubah. Maksudnya trup gitu tuh. Tapi prosesnya terus Tuhan kerjakan. Prosesnya terus Tuhan kerjakan. Apa yang membuat kita yakin? Dalam setiap progres itu terlihat. Wow, iya, proses 10% kayak gini ya. Proses dalam fase 20% begini ya. Proses 30%-nya begini ya. Wow, makin terlihat, makin terlihat. Pembangunan rumah atau gedung sebelum selesai jelek, saudaraku. Kayu-kayu di mana? Bahaya. Ada paku. Tapi ketika jadi baru kita bisa katakan indah. Tapi semakin mau lebih mendekati kepada jadi, sudah terlihat. Tuhan tempat perlindunganku, yap. Bukan hanya bersembunyi dari kenyataan hidup, aku ini dari mana, ini gak ada keluarga yang bisa kuandalkan. Yang meyakinkan aku masa depanku hebat. Orang tuaku tidak punya uang banyak. Orang tuaku bukan orang pintar. Bukan hanya bersembunyi. Tapi Tuhan memperlengkapi kita, mempersiapkan kita untuk kita menegakkan kepala kita dan mengatakan kepada pergumulan dunia, hei pergumulan dunia, ini yang sudah siap bertanding dengan engkau fair. Dan dunia akan menundukkan kepalanya, memberikan penghormatan. Kenapa? Tuhan saja memberikan penghormatan, apalagi dunia. Stefanus, Tuhan memberikan penghormatan. Abraham, Tuhan memberikan penghormatan. Penghormatan bagaimana? Sampai Tuhan harus pribadi Tuhan berteriak, Abraham, tolong jangan kau bunuh. Tahan pisaumu, seorang Tuhan. Ayub, Tuhan berkata seorang laki-laki, mari kita berperkara sebagai laki-laki dengan laki-laki. Wow. Apalagi katakan dunia ini. Tapi itu proses dari Tuhan. Jadi berbicara tempat perlindungan di dalam Tuhan bukan hanya tempat bersembunyi. Tidak. Haleluya. Itu dia makanya kita semangat. Bukan hanya untuk kita. Kita mengajak orang lain lagi, ayo berlindung di dalam Tuhan. Ayo berlindung di dalam Tuhan. Seperti aku. Berani enggak kita? Kalau kita masih berpikiran tidak penting, berarti tidak menggambarkan bahwa kita adalah orang yang berlindung di dalam Tuhan. Apa saya katakan tadi? Karakter Tuhan, karakter kebenaran berbeda dengan karakter kematian. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yuk. Haleluya. Tadi ada satu penyembahan kita tadi.
Tiada janji seperti yang ada padamu. Wah, sedap betul ini saudaraku. Haleluya, sedap betul saudaraku. Seorang pribadi Tuhan berjanji kepada kita, masing-masing saudara. Masing-masing saudara berjanji. Haleluya. Kira-kira sedap tidak saudaraku? Apa yang berat dalam hidup kita? Dan Tuhan memberikan janjinya kepada kita. Sedap tidak? Sedap. Punya keyakinan, tenang. Haleluya. Ini yang dikatakan kepastian. Wow. Amin. Yang mengerti katakan amin. Jadi kita bersemangat. Jadi tidak lagi seperti antara belum makan atau gimana gitu ya. Belum makan atau belum minum kali ya. Tapi semangat. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara bersuka cita. Saudara diberkati Tuhan. Nah, kalau kita diberkati Tuhan, karakter ilahi. Ayo kita ajak teman kita yang lain seperti kita. Minimal seperti kita. Aku gak mau sepertimu saja kata teman saudara. Enggak apa-apa. Ada yang lebih baik lagi. Siapa itu? Tuhan Yesus. Nanti kau seperti Tuhan Yesus. Emang bisa? Bisa. Saudara yakin gak? Menyampaikan itu kepada teman saudara. Bisa gak aku seperti Tuhan Yesus kata teman saudara nanti? Yakin gak? Harus yakin. Oh bisa. Aku udah memulainya. Aku udah sampai di fase ini. Ayo. Mungkin kau bisa mendolai aku nanti suatu waktu. Kalau engkau lebih sungguh-sungguh dari aku. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Tadi kunci apa? Turun dikit, turun dikit. Ya, satu ya. Haleluya. Bersemangat ya, bersuka cita ya, bergairah ya. Kita adalah anak-anak pemilik janji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita ulangi nyanyian penyembahan kita tadi ya. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Tak
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Daud dalam firman Tuhan berkata saat masa-masa kesulitannya dia berkata kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan, kemanakah aku berharapkan keselamatanku? Kepada siapa aku berharap? Hanya kepada Tuhan Allah semesta alam. Karena Daud percaya ketika Tuhan mengasihi Daud dan Daud mengasihi Tuhan, apapun keadaan hidupnya, Tuhan tempat perlindungan yang aman bagi dia. Amin. Maka begitu dengan kehidupan saudara dan saya. Apapun keadaan kita saat ini, di fase apapun keadaan kita saat ini, mungkin kita tidak diperhitungkan. Atau kita mungkin dalam posisi yang menurut orang dunia atau orang-orang di sekitar kita dalam posisi-posisi yang biasa saja. Tidak perlu diindahkan karena biasa saja. Kepada siapa kita meletakkan pengharapan kita? Dunia tidak adil, tidak fair, tapi Tuhan adil. Amin. Saat kita memandang kepada Tuhan, Allah menjadikan langit dan bumi. Allah yang berfirman kepada Abraham, Allah yang berfirman kepada Ishak, Allah yang berfirman kepada Yakub, dan masih banyak hamba Tuhan di dalam firman Tuhan. Allah yang sama berfirman kepada saudara dan saya pada hari ini. Bahwa saat kita percaya kepada Tuhan dan meletakkan ikatan janji kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita kepada kemuliaannya yang akan luar biasa. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku, ketika Tuhan menjadikan luar biasa Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau kulihat bintang dan bulan yang kau letakkan di langit, siapakah aku Tuhan? Sehingga kau jadikan biji matamu. Itu dia makanya di dalam lirik lagu ini dikatakan, selamanya aku mengasihimu, selamanya, forever. Selamanya aku mengasihimu Tuhan. Kenapa? Aku yang tidak diperhitungkan, Tuhan berikan kesempatan, ada harapan aku akan diperhitungkan di masa depan. Dan Tuhan berjanji, aku akan sangat mengasihimu Tuhan. Maka bagian kita, saat kita menyembah Tuhan, saat kita mendapatkan janji Tuhan, keyakinan itu, maka mari mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, Engkau yang menguatkannya, Engkau yang meneguhkannya Tuhan. Amin. Dimateraikan dalam hati setiap kami Tuhan. Amin. Menjadi kekuatan bagi kami Amin. Tuhan. Menjadi pelita bagi langkah kami Amin. Tuhan. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Menjadi terang bagi jalan kami Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Sehingga Tuhan suatu kelak Tuhan kami akan memandang kembali keadaan kami pada saat ini. Dan kami memandang apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Amin. Bagaimana Tuhan mengubahkan karakter kami. Bagaimana Tuhan sudah mengubahkan Bapa pemikiran kami. Amin. Kami bisa menanggalkan semua kebodohan-kebodohan dunia ini Tuhan. Wow Tuhan luar biasa. Dan kami akan mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Dan sebab Tuhan baik. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita kembali duduk saudaraku. Kita lanjutkan acara kita. Ada teman kita yang baru pertama kali hadir. Tidak ya? Oke. Haleluya. Kita lanjutkan. Haleluya, puji nama Tuhan. Pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Haleluya, kita sudah dikuatkan, diteguhkan dengan firman Tuhan. Haleluya, saatnya kita mau masuk dalam doa syafaat kita. Kita buat kelompok, satu kelompok 2 orang.
Kita akan terima topik-topik doanya. Haleluya, nanti topik-topik doanya bisa dibacakan supaya bisa saling bersehati dalam berdoa. Haleluya, yang satu berdoa, yang satu mengaminkan. Haleluya, puji nama Tuhan, semuanya sudah mendapatkan topik doanya. Ya, sebelum kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita mengatakan bahwa ya, kita semua mengasihi Tuhan, kita doakan setiap topik-topik doa kita dengan iman, dengan kasih, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang selalu baik. Dia mau mendengarkan setiap seruan doa kita kepadanya dan dia juga akan memberikan jawaban-jawaban atas setiap doa-doa yang kita serukan kepadanya. Haleluya, kita mengatakan kami perlukan. Kami perlukan kami
bisa saling mendoakan satu sama lainnya. Haleluya, bisa tanyakan teman-temannya apa yang perlu doakan supaya kita bisa meneguhkan, menguatkan mereka. Sudah ditanyakan teman-temannya? Kalau sudah, langsung saja kita berdoa. Puji nama Tuhan. Yang sudah selesai boleh kembali ke tempatnya. Kita mau mendengarkan pengumuman kita pada hari ini. Pengumuman yang pertama, ibadah minggu raya kita ada 2 kali di tempat ini. Ibadah minggu pagi masuk jam 8 pagi dan juga ibadah minggu sore masuk jam 5 sore. Haleluya, mari semuanya pemuda-pemudi remaja datanglah beribadah kepada Tuhan besok hari. Puji nama Tuhan, penginjilan perkunjungannya mari terus dikerjakan di setiap wilayahnya masing-masing. Haleluya, kita percaya kalau kita pergi menginjil pasti kita akan dipertemukan dengan jiwa-jiwa yang rindu akan Tuhan, yang haus akan Tuhan, dan kita bisa meneguhkan, menguatkan mereka, kita bisa membawa mereka untuk datang bersama-sama dengan kita di tempat ini. Bahkan teman-teman kita yang hari ini belum hadir di tempat ini, kita bisa kunjungi mereka, ya, untuk bisa kita bawa hari Sabtu depan untuk beribadah di tempat ini. Ibadah pemuda-pemudi remaja masuk jam 6 sore kembali di tempat ini. Mari semuanya yang sudah hadir pada hari ini datanglah kembali hari Sabtu depan dan juga bawa teman-teman kita yang hari ini belum hadir. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Mari pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Haleluya, sebelum kita memberikan persembahan, kita satu hati, kita berdoa. Haleluya Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian syukur Tuhan kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa, ibadah pemuda-pemudi remajamu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kehadiranmu, terima kasih untuk lawatanmu Tuhan, terima kasih untuk jamahanmu Tuhan atas seluruh pemuda-pemudimu Bapa. Kami percaya Tuhan, pemuda-pemudi remajamu berdepan dikuatkan, diteguhkan Tuhan dengan kebenaran firman-Mu pada hari ini Bapa, bahwa Engkau adalah tempat perlindungan kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk hamba-Mu Bapa yang sudah boleh menyampaikan Tuhan akan kebenaran firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kau memberkati hamba-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau memberkati seluruh pemuda-pemudi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus studi mereka, dalam nas perkuliahan mereka, dalam nama Tuhan Yesus bahkan pekerjaan mereka semuanya Kau memberkati Bapa. Dalam nas terlebih lagi Tuhan yang menjadi saluran berkat mereka Tuhan, Engkau juga yang memberkati kedua orang tua mereka semuanya Kau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami siap Tuhan untuk memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan di
dalam nama Tuhan Yesus, karena kami mengasihi-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, dan dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa kegelapan dalam nama Yesus sungguh-sungguh menggerutu. Timbangan keraguan tidak ada bagian atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami mau memberi persembahan kami dengan ucapan syukur dan sukacita. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, dengan bersuka cita kita nyatakan Tuhan Kaulah kekuatan dan mazmur. Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat ibadah yang luar biasa yang telah Engkau berkati kami dalam ibadah ini Tuhan. Baik itu dengan pujian penyembahan, baik itu dengan firman-Mu Tuhan, baik itu Tuhan dengan doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Dan biarlah apa yang kami kerjakan Tuhan menumbuhkan Bapa pertumbuhan rohani bagi kami semuanya Tuhan yang lebih baik lagi. Energi kami bertambah lagi Tuhan. Untuk semakin Bapa kuat dan bekerja di dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat hadirat-Mu Tuhan. Yang telah memberkati kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hati kami sudah dibukakan, terima kasih Tuhan, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Bahkan ibadah kami pada minggu depan jauh lebih berkenan Tuhan. Saudara-saudari kami Bapa bisa kami ajak untuk bersama-sama, kami kerjakan bersama-sama Tuhan untuk bisa hadir bersama-sama dengan kami Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencari perkenanan Tuhan sehingga lebih kuat lagi, semakin kuat dan semakin kuat Tuhan dalam setiap kehidupan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan yang hadir pada hari ini, minggu depan hadir lagi Tuhan. Bahkan bertambah kualitasnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan, dari jiwa baru Tuhan menjadi jiwa stabil Tuhan menjadi jiwa dewasa, jiwa dewasa menjadi pelayan-pelayan Tuhan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling mengingatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, diberkati Tuhan. Baik itu penerima jemaat Tuhan, baik itu pelayan persembahan Tuhan, baik itu hamba Tuhan yang melayani musik, baik itu pelayan pujian penyembahan Tuhan berkati, celebration Tuhan, baik itu multimedia Tuhan berkati, sound system Tuhan berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan buat kami semuanya diberkati Tuhan. Tuhan yang berkati ibadah mudah-mudi Bapa, berkemenangan lebih lagi, bertumbuh lebih lagi, mengalami kebangunan rohani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dengan kekuatan kami orang biasa Tuhan, tapi bersama dengan Engkau Tuhan, ketika Engkau berfirman dan kami mengerjakannya Tuhan, dijadikan Tuhan, dijadikan Tuhan Bapa. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 Tuhan, bertambah hanya bekerja terus dan kuat Tuhan, dan kuat Tuhan. Dan
pada saat ini sudah banyak Tuhan, maka berlipat dijadikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tembok-tembok yang menghalanginya, kami robohkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, apapun itu tidak berkuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kebenaran firman Tuhan yang dijadikan, kebenaran firman Tuhan yang jadi, digenapkan dalam ibadah pemuda-pemudi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemuda-pemudi yang gagah perkasa di dalam Tuhan. Pemuda-pemudi Bapa yang menjadi pemenang jiwa, yang memulihkan jiwa-jiwa serupa segambar dengan Engkau. Membawa jiwa-jiwa daripada penghukuman kepada Tuhan. Oh Bapa, keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Buat tempat ini kami berkati Tuhan. Kami mengucap syukur, kami bisa beribadah dengan luar biasa di tempat ini. Dalam nama buat listrik, cuaca yang baik, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami selalu serta dengan karunia kami menemani ibadah ini. Tuhan yang memberkati mereka Tuhan. Oh Tuhan, dalam nama Tuhan, apapun itu Tuhan, kasih karunia Tuhan menjadi milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami sudah beribadah pada hari ini Tuhan. Oh sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Diberkati Tuhan perjalanan kami. Darah Yesus terbungkus penting kami. Tidak ada tabrakan maut kecelakaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkat Bapak Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus perkuliahan kami diberkati Tuhan. Pekerjaan kami diberkati Tuhan. Karakter kami diberkati Tuhan. Mengalami pertumbuhan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati.